Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Bagus Steady Channel ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menampilkan video tentang bagaimana cara mengeples tali four strand atau 4 cabang. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menampilkan video bagaimana sih cara ngeples tali, step-stepnya untuk 4 cabang ini. Kan ada tali itu 4 cabang, 3 cabang. Biasanya untuk ngeples ini dari bola ini ya teman-teman, mankivus ini ya teman-teman. Jadi setelah dibuat mankivus biasanya tali itu diples ke itu ya, asalnya lagi supaya kuat kalau dilempar. Ada yang dimatikan biasa, tapi menurut saya itu sangat tidak aman teman-teman. Takutnya nanti jatuh isinya atau ini. Oke, jadi langkah yang pertama adalah untuk mengeples itu bukan matanya. Kita ukur dulu kita kira-kira di mana ya tempatnya. Pertama dengan cara full. Jadi cara yang saya gunakan ini adalah cara berurutan. Ada beberapa gaya memasang ini ya, jadi nggak ada rumus yang pasti. Ini ada beberapa cara. Kalau di buku saya itu ada 2 ngeples tali 4 strand ya. Ada 2 cara teman-teman ya, yaitu pertama dengan menggunakan cara berurutan. Jadi kalau ini kan talinya kan searah ya, ininya spiralnya searah. Kalau yang tali besar itu kan menyilang itu seperti huruf X. Jadi ini berurutan, terserah mau mulai dari mana. Yang penting kalau arahnya kayak gambar di video ini kan arahnya ke atas tuh teman-teman ya, bawah kiri ke atas kanan ya. Maka dari itu yang kita jalankan circle ordernya adalah dari kanan ke kiri, karena harus menyilang, karena itu jadi menyilang. Jadi maksud saya menyilang itu ya sulit dijelaskan ya, makanya saya bikin video ini karena memang harus dipraktekkan teman-teman. Nggak bisa kalau cuma ditampilkan biasa, itu agak sulit dengan penjelasan aja. Ini makanya saya akan praktekkan bagaimana caranya ini. Jadi ini adalah kita ambil dua-dua aja dulu biar nggak bingung. Jadi seperti ini saya bagi 2, jadi 2 di atas 2 di bawah ya teman-teman. Jadi 2 di atas 2 di bawah. Jadi kita pilih ya salah satu lubang dulu, terserah yang mana. Jadi lubang pertama bebas ya teman, masukkan. Jadi nanti ada 2 cara, ini yang saya jelaskan. Ini adalah cara yang pertama ini, yaitu dengan menggunakan metode berurutan, high splashing four strand ya, berurutan ya. Ya bisa jadi kita masukkan, itu kan ada 2 itu kan, ada 2 spiral yang saya bagi 2, itu yang paling atas. Tapi seharusnya ya bisa juga dimulai dari yang paling bawah itu teman-teman, harusnya yang paling bawah juga bisa. Oke, saya keluarkan dulu habis ini ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang paling bawah aja biar enak. Jadi nanti berurutan bawah ke atas, tapi arahnya menyilang begitu, sama arahnya itu sama, untuk arahnya sama, cuma urutannya yang. Oke, kita mulai saja yang dari bawah ini teman-teman ya, supaya nanti urut sesuai spiralnya itu ya, sesuai circle-nya itu. Jadi nanti
urut. Jadi kita ngurutkannya nanti dari kanan ke kiri sesuai urutan ininya ya, plungkernya itu ya. Jadi kita nanti supaya nggak bingung. Oke, ini lubang pertama yang saya pilih ya. Dan untuk lubang selanjutnya, karena yang cabang selanjutnya berada di atasnya cabang yang ini, maka kita pilih yang ini cabang lubang yang atasnya lubang yang kita pilih tadi. Jadi itu kan yang kita pilih, maka dari itu kita harus memilih yang ini, yang lubang atasnya pas, karena tali yang kita masukkan tadi yang paling bawah dan yang akan kita gunakan atasnya ini pas. Jadi ini yang kita masukkan, yang atasnya tali ini pas, maka yang dimasukkan ke atasnya, lubang atasnya tali yang kita pilih tadi. Jadi ini dia ya. Jadi kita masukkan ke yang pas bolongan yang atasnya bolongan sebelumnya tadi untuk urutan selanjutnya. Jadi metode berurutan itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada dua metode, nanti yang kedua adalah metode reverse, yaitu kita bagi dua nanti tapi saling bersilangan. Itu hanya untuk berlaku untuk pertama kali masuknya saja ya teman-teman, bukan seterusnya. Kalau ini yang membedakan itu cuma cara masuk pertama kali saja, nanti untuk selanjutnya itu sama, jadi lompat satu-satu gitu, sama saja, cuma awalnya saja yang berbeda. Jadi sudah masuk untuk lubang yang kedua dan ngurut ya teman-teman ya, urut kan, perhatikan urut kan. Nah ya, jadi yang kita pilih untuk lubang selanjutnya yaitu urutan selanjutnya, cabang setelahnya cabang yang itu tadi itu berada di lubang atasnya pas ya teman-teman ya. Oke, kita gini kan ya, oh ini yang atasnya, oh, kita akan tahu yang mana yang urutannya itu, kita gini kan, oh ini. Begitu kita gitukan biar tahu yang mana urutannya ya, biar pasti itunya urutannya itu, biar pasti benar ya, jangan sampai salah pokoknya urutannya, karena ini metode berurutan ya. Ini masukkan ke sini, atasnya pas lubang yang tadi. Jadi untuk circle yang atasnya pas dari cabang satunya tadi masuk ke lubang atasnya pas. Jadi itulah makanya saya sebut metode ini metode berurutan, ice placing for strand, berurutan ya teman-teman, atau in order. Tapi sebenarnya bukan cuma cara ini saja, masih banyak cara yang lain teman-teman. Untuk melakukan ini seperti ini, kita masukkan seperti ini ya, kita masukkan seperti ini lah. Oke lah, ini ya untuk yang terakhir ini ya, kita harus mencarinya teman-teman. Biasanya memang berada di tengah-tengah ya, seperti ini. Jepit antara lubang yang pertama tadi dengan lubang yang ketiga tadi ya. Nah itu di tengah-tengah itu dia. Jadi yang ini yang terakhir ini harus masuk ke situ ya, nggak boleh ke yang lain, supaya in order. Ya memang seperti itu memang ya. Ini dia letaknya di tengah-tengahnya ini, jadi yang keempat itu letaknya di tengah-tengahnya ini, antara yang pertama dan ketiga itu pasti. Sebenarnya sama saja sih teman-teman, untuk 3 strand atau 4 strand itu hampir sama sih caranya, cuman ada 2 cara itu tadi sama aja. Ini hanya berlaku, rumus ini hanya berlaku untuk tali yang
arah putarannya sama aja seperti tali. Kalau tali yang besar itu kan menyilang-nyilang itu ya bentuknya, jadi nanti juga ngeplesnya juga menyilang-nyilang, nggak sama seperti ini ya. Oke lah, selanjutnya karena sudah masuk semua itu, ini sama saja nanti, jadi lompat satu gitu semuanya. Kita perhatikan ini. Maka untuk ngeples ini supaya kuat, lompat satu lah. Ini kan lubangnya di situ, maka lompat satu. Jadi rumusnya setelah masuk semua lompat satu gitu, lompat satu masuk gitu ya teman-teman ya. Kita perhatikan dulu di mana sih lubang awalnya. Oh, di sini. Maka setelahnya itu nanti kita lompat satu masuk gitu ya teman-teman ya. Lompat satu masuk gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan terserah mau mulai yang mana. Kalau sudah masuk semua bebas ya, ini ya pilih yang ini dulu, nggak apa-apa. Kalau sudah masuk semua bebas yang mana dulu, nanti tetap urutannya sama aja kok. Kalau memang masangnya tadi benar, itu nanti pasti nggak akan kesulitan menemukan lubangnya yang lompat satunya ini. Soalnya kadang kalau salah itu nggak bisa nemu. Nah, ini masuk, lompat satu masuk, lompat satu lubang masuk, seperti itu ya, dan seterusnya. Pokoknya sampai akhirnya habis ininya, panjang talinya ini. Nah, lompat satu lagi. Jadi kita teruskan ini metode seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk tali ini, model splicing ini biasanya digunakan untuk membuat mata tali di tali buangan. Biasanya ya ini untuk mengikat monkey fish ini. Nah, ini bentuknya yang keempat itu pasti sama teman-teman, kecepit antara yang pertama masuk dan kedua itu pasti. Lokasi lubangnya itu pasti kecepit biasanya lah, di situ itu kelihatan tuh. Itu kan belum ada tali masuk tuh lah, di situ tempatnya pasti itu yang keempat itu pasti. Ini berlaku juga untuk 3 strand itu sama juga, nanti kecepit juga lokasinya itu pasti. Yang penting bentuknya spiral gini ya, searah ini ya, sama aja itu. Jadi untuk ice splashing ini ya, ini kita masukkan ke bawahnya itu ya. Jadi untuk ice splashing ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Kalau di kapal itu pertama, kita juga bisa membuat mata tali perancah menggunakan ice splashing ini ya teman-teman ya. Maksud saya nantilah akan saya buatkan videonya bagaimana sih cara mengikat tali perancah dengan ice splashing ini, bisa juga itu. Terus yang kedua, untuk tangga pandu juga bisa teman-teman. Tangga pandu itu nanti kan di ujungnya yang mengikat di segel deck itu kan pasti membuat simpul ice splashing seperti ini. Terus kemudian untuk ini apa namanya ya, banyak sih fungsinya ini teman-teman. Untuk membuat mata tali yang diikatkan di palka, biasanya yang pakai terpal itu biasanya pakai beginian juga. Tali bendera, tali apa yang di deck itu, yang di atas itu pakai beginian kadang-kadang itu. Yang kemudian ada lagi itu dipakai untuk ini apa namanya itu, mematikan tali juga bisa. Ini juga banyak kegunaannya nih. Ice splashing ini kalau di tali besar nggak begini kan bentuknya ya, beda lagi. Kalau di tali besar ini hanya tali kecil yang apa putarannya searah. Ini kan searah, lihat putarannya kan searah ini kan, dari kiri bawah ke kanan atas, dan semuanya memutar situ. Jadi metodenya seperti ini. Jadi bentuknya nanti kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, kan rapi sekali kan teman-teman. Ini
kalau ditarik sudah nggak bisa ini udah. Kalau ada tension misalkan di tali buangannya itu kan biasanya ditarik tali buangannya tuh sama yang ngambil tali besar itu kan, itu yang ditarik, jadi itu tensionnya di situ nggak akan mungkin bubar itu ya. Jadi banyak sekali kegunaannya ini ice splashing, dan biasanya untuk ngetes perwira yang baru naik kapal itu biasanya digunakan pakai ini, bisa kerja apa enggak kelihatan dari cara ngeplashnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.